Masih ingat kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa? Ya, dia divonis penjara seumur hidup karena terbukti menjual barang bukti narkotika dan memerintahkan bawahannya untuk menukar sabu dengan tawas. Kasus ini membuka mata publik bahwa praktek kotor dalam penanganan perkara narkoba bukan isapan jempol. Meski tak sama persis, pola serupa kembali terungkap di jajaran Polda Aceh. Satu perkara yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh menyingkap dugaan adanya praktek 86 atau damai di tempat. Itulah istilah populer untuk penghentian perkara dengan imbalan uang. Kasus ini menyeret seorang residivis narkotika bernama Muhammad Akbal dan 3 oknum anggota Direktorat Narkoba Polda Aceh. Mereka adalah Muksin, Kiki Saputra, dan Tegar Aulia Akbar. Motifnya klasik, pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut Jaksa Penuntut Umum Mursyid, perkara ini bermula pada 6 Agustus 2025 lalu di Medan, Sumatera Utara. Ketika itu, Muhammad Akbal membeli sabu seharga 400.000 dari rekannya. Lalu pada malam hari, dia membeli 2 butir ekstasi senilai 700.000 di satu tempat hiburan malam di sana. 4 hari kemudian, atau pada tanggal 10 Agustus 2025 dini hari, Akbal diamankan ketiga oknum polisi di satu warung di Desa Lamdom, Kota Banda Aceh. Penggeledahan badan tidak ditemukan adanya narkotika. Namun saat penggeledahan lanjutan di rumah sewa Akbal, polisi menemukan 1 paket sabu dan 1 butir ekstasi di atas meja dapur. Masalahnya kemudian adalah penanganan perkara tidak berjalan sesuai prosedur. Dalam persidangan terungkap bahwa ketiga oknum polisi itu tidak langsung membawa Akbal ke kantor. Sebaliknya, terjadi negosiasi. Kesepakatannya adalah perkara tidak diproses secara hukum, tapi ada imbalan. Akbal harus menyerahkan uang 10 juta dan 1 unit sepeda motor trail Kawasaki warna hijau. Setelah uang dan motor diserahkan, Akbal dan seorang perempuan bernama Mena Sarah dilepaskan. Tapi perkara ini mencuat kembali pada 20 Agustus 2025. Ketika itu, Akbal dan Mena Sarah mendatangi SPKT Polda Aceh untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialami Mena. Dia diduga dilecehkan oleh oknum polisi bernama Muksin. Namun laporan itu tidak langsung diterima dengan alasan tidak adanya polwan. Saat hendak meninggalkan Mapolda Aceh, keduanya justru dihadang 3 oknum polisi tadi. Keributan pun terjadi di area parkir dan akhirnya memicu tindakan Propos Polda Aceh. Lalu ketiga oknum polisi, Muhammad Akbal serta barang bukti narkotika diamankan. Hasil laboratorium forensik Polda Sumatera Utara memastikan bahwa barang bukti berupa 0,4 gram sabu positif mengandung metafetamin dan 1 butir ekstasi seberat 0,24 gram positif mengandung MDMA. Dalam persidangan juga terungkap fakta yang mencengangkan. Ternyata barang bukti narkotika disimpan selama beberapa hari tanpa registrasi resmi, bahkan berada di laci dan rumah pribadi para oknum polisi. Padahal mereka mengantongi surat perintah tugas, namun nama Muhammad Akbal tidak tercantum sebagai target operasi dan penangkapan itu tidak pernah dilaporkan kepada atasan. Salah satu saksi mengakui bahwa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, disertai permintaan uang agar perkara dihentikan. Sepeda motor dijadikan jaminan, sementara uang hasil kesepakatan dibagi bersama. Sebaliknya, Muhammad Akbal mengaku diancam dengan senjata api oleh orang yang mengaku dari pusat. Lalu dia direkam dan diminta uang hingga 200 juta. Karena tak mampu, ia hanya menyerahkan 10 juta dan 1 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, Akbal didakwa melanggar Undang-Undang Narkotika, sementara 3 oknum polisi dijerat pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menegaskan bahwa pemerasan dalam perkara narkoba bukan fenomena baru. Praktek ini terjadi secara sistemik dari penangkapan, penyelidikan, penuntutan, hingga pemasyarakatan.
Uang yang beredar sangat besar, sehingga menjadikan narkotika lahan basah bagi oknum aparat yang menyimpang. Kriminolog Universitas Padjadjaran Bandung, Yasmil Anwar menyebut, pemerasan dalam pidana narkoba sebagai kejahatan sistemis, bukan semata soal kesejahteraan aparat, melainkan persoalan mental, budaya hukum, dan lemahnya integrasi sistem peradilan pidana. Akar masalah terletak pada kebijakan pidana narkoba itu sendiri. Ketika seluruh konsumen diposisikan sebagai kriminal, maka pasar gelap justru tumbuh subur dan konsumen menjadi objek empuk pemerasan. Karena itu, pendekatan pidana semata perlu ditinjau ulang. Peralihan menuju pengelolaan dan regulasi narkotika seperti yang dilakukan di Portugal dan Kanada diyakini dapat menekan pasar gelap sekaligus mengurangi ruang korupsi dalam penegakan hukum. Semoga Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.